pedagang cara mengetahui keuntungannya itu ada rumusnya coy. Pengen tahu, simak videonya sampai selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi kita lagi dagang, lagi ya biasalah, lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, lagi ngobrol-ngobrol. Ada yang memulai pembicaraan, Bang, bagaimana sih cara mengetahui keuntungan orang dagang? Nih, begini bro, cara mengetahui keuntungan dagang itu ada rumusnya. Rumus cara ngitung keuntungan tuh ada secara garis besarnya. Jadi kalau ada pedagang kecil pengen untung gede, itu kalau ada itu termasuk luar biasa. Tapi menurut saya mah nggak ada. Karena kenapa? Ada rumusnya cara ngitungnya. Memang kalau dagang sayur, saya akui keuntungannya nggak seperti sembako. Kalau sembako kan keuntungannya cuma 10%. Kalau dapat sejuta, keuntungannya 100.000. Itu belum dipotong sama operasional, kantong plastik, operasional, bolak-balik kita belanja. Tuh ya. Berarti sekitar ya di bawah 10% lah. Kalau keuntungan orang warung, itu yang kece-keceran sembako itu, kalau dia dapat sejuta sehari, itu keuntungannya paling besar 100.000. Itu yang pertama. Berbeda kalau pedagang-pedagang matang atau sayur-sayur matang kayak warteg misalnya, itu berbeda karena dia olahan, jadi ada skill yang dibayar di situ. Begitu bro. Kalau misalnya masak kangkung, memang kangkung murah tapi bisa dijual mahal. Kenapa? Karena rasa yang dijual sama ya masakannya itu apa enak apa enggak, itu bisa dihargai dengan harga yang agak tinggi begitu. Kan ditambah bumbu-bumbu kan jadi lebih mahal juga. Nah kalau pedagang sayur keliling, ini kita selalu bicara sebenarnya pedagang sayur keliling ya. Cara ke rumus ngitung keuntungan orang dagang sayur kan nggak pernah diseken, jadi nggak tahu pastinya berapa. Tapi di sini ada rumusnya. Kalau pedagang sayur itu biasanya mengambil keuntungannya itu 10. Kalau lagi misalnya mahal biasanya diambil cuma 10%. Tapi kalau di saat dia murah bisa sampai 40% gitu. Jadi 20 sampai 40% keuntungan yang diambil. Nah, tapi kekalahannya dagang sayur itu setiap kali kita dagang harian gitu, sehari gitu ya, sekali jalan itu kan nggak semuanya laku juga bro. Jadi ada aja barang-barang kita itu yang kebuang. Terus susutnya juga, kalau nimbang-nimbang itu kan ada susutnya. Karena kita kan selalu nimbang kan harus anget, nggak mungkin kita pas banget kalau nimbang. Atau kurang kan apalagi, nggak mungkin juga. Tuh gitu. Tapi yang jelas nih, saya tunjukin rumus cara ngelihat sepintas itu secara garis besar keuntungan orang dagang sayur itu. Nih begini. Kalau dia belanja 1 juta, kalau dia kalau dia belanja ratusan ribu, itu keuntungannya puluhan. Nggak mungkin dia belanja ratusan ribu tapi keuntungannya jutaan. Nggak ada dari sananya bro. Kalau modal belanja dia misalnya jutaan, ya untungnya pasti ratusan ribu. Kalau dia belanja puluhan juta, nah dia bisa untung jutaan. Kalau dia belanja ratusan juta, lah itu puluhan juta keuntungan. Nah itu, jadi secara garis besar seperti itu. Keuntungan orang dagang itu nggak ada yang belanja sejuta untung sejuta. Itu bohong kalau pembicaraan seperti itu. Jadi kalau jutaan modal nih jutaan nih, untungnya ratusan. Kalau modalnya ratusan ya untungnya puluhan. Udah begitu aja, udah jangan pakai ribet-ribet. Tuh gitu. Ini saya berbagi ilmu aja. Ini seperti yang saya bicarakan awal-awal. Yang saya bagikan ini itu selalu menurut pengalaman saya. Yang saya pelajarin dari usaha-usaha saya ini. Saya dagang bukan sebentar, jadi tahu. Ngolah dagangan itu tahu, cara untungnya tahu, ada sedetil-detilnya saya tahu.
Jadi begitu. Jadi kalau belanja 700.000, wah bisa untung sampai 1 juta, itu bohong. Kagak ada dari sananya. Bagaimana cara ngitungnya? Mungkin nemu duit di jalanan kali baru bisa. Oke, itu aja ya bro. Kita berbagi ilmu aja sedikit ini mah. Terutama kan buat pedagang-pedagang kecil, pedagang keliling, atau pedagang ya cerai-ceran kaki lima atau apalah ya. Ya seperti itu emang dari sananya. Kalau belanja ratusan pengen jutaan, orang ada dari sananya. Ini belanjanya kalau dia belanja puluhan juta ya keuntungannya jutaan. Bener. Untungnya kalau belanjanya jutaan ya untungnya pasti ratusan ribu. Kalau belanja ratusan ribu, puluhan ribu keuntungannya. Nggak bisa lebih dari situ. Itu secara garis besarnya. Memang kalau dagang, kenapa kalau kayak sembako itu keuntungannya sedikit karena minim risiko ya. Nah, karena minim risiko. Beda kalau dagang sayur tuh besar risiko. Jadi banyak yang kebuang, kalau nggak laku buang, kalau udah jelek buang. Jadi nggak dijual lagi, kayak kangkung misalnya, telat laku, layu, yang nggak dijual lagi. Nah makanya ngambil keuntungannya biasanya 20-40%. Tapi kalau dihitung-hitung itu kalau dikalkulasiin setelah kadang-kadang mah ya seperti itu juga sama. Orang jutaan ya untung ratusan. Nggak mungkin belanja 1 juta bisa untung 1 juta. 1,5 juta itu nggak ada dari sananya. Oke, sedikit berbagi ilmu, semoga bermanfaat buat teman-teman pedagang keliling. Salam pedagang keliling. Good. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Oke.